Hadirin rahimakumullah, penampilan berikutnya kami undang Dai cabang lomba dakwah Al-Quran dengan nomor peserta DQ 080 untuk menuju panggung kehormatan. Dai dengan nomor peserta DQ 080 akan menyampaikan dakwah Al-Quran dengan tema etika berdemokrasi dalam perspektif Islam. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Shadaqallahul azim. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bersama bahwa negara kita Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi. Secara mudah atau sering kali kita mengenal definisi daripada demokrasi ini adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitu pula hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam kita menentukan pemimpin di negara demokrasi ini, pemimpin berasal dari rakyat, pemimpin mengabdi untuk rakyat, dan pemimpin dipilih oleh rakyat. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sebagai aparatur sipil negara dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negara kita. Dengan berkontribusi apa itu? Yaitu dengan menggunakan hak pilih kita di dalam pesta demokrasi yang sebentar lagi akan kita jalani bersama-sama di akhir November 2024 ini. Adapun barangkali pertanyaan dari kita semuanya, bagaimana kita menentukan pemimpin yang harus kita pilih untuk menjadi pemimpin kita, baik di provinsi, di kota ataupun di kabupaten kita semuanya? Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 26, sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, mengingatkan kepada kita semua bahwa kita manusia dijadikan khalifah atau penguasa di muka bumi ini, dan kita diperintahkan untuk dapat menentukan suatu perkara secara hak atau secara benar dan tidak batil. Oleh karenanya, kriteria ini bisa kita jadikan salah satu pertimbangan memilih pemimpin ke depan. Kita lihat rekam jejaknya jamaah rahimakumullah, di mana di antara pilihan-pilihan itu, manakah pemimpin, calon pemimpin yang memiliki rekam jejak dapat memberi keputusan yang bijak, yang hak, yang tidak batil. Hal ini wahai jamaah rahimakumullah, sebagaimana sudah dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau ada di Madinah, dan saat itu kondisi Madinah
tidak hanya non-muslim saja yang ada di sana. Kemudian dengan bijaknya beliau, dengan arifnya beliau, tidak ingin atau menghormati seluruh perbedaan yang ada di sana di Madinah, termasuk salah satunya adalah perbedaan di dalam masyarakat yang agamanya tidak hanya Islam saja atau non-muslim. Di dalam piagam Madinah disebutkan salah satunya bahwa menghormati masyarakat yang bukan muslim sekalipun. Ini adalah bagian atau contoh yang diberikan Nabi kepada kita. Sebagai pemimpin harus bisa menentukan perkara secara hak dan tidak batil. Hal ini jamaah rahimakumullah juga diikuti oleh sahabatnya Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, dan saat itu ada seorang Yahudi di Mesir yang merasa bahwa rumahnya diancam atau terancam tergusur oleh gubernur saat itu Mesir, yaitu Amr bin Ash. Beliau atau Yahudi ini mengadu kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab berpesan dengan satu buah tulang yang kemudian di tulang itu beliau gariskan menggunakan pedangnya atau goreskan pedangnya di tulang itu. Maka tulang yang sudah ada goresan pedangnya itu, hadirin jamaah rahimakumullah, diberikan kepada Amr bin As, dan kemudian gubernur tersebut tahu, mengerti dan juga pesan daripada Umar bin Khattab untuk menegakkan kebenaran dan juga keadilan kepada semua masyarakat, termasuk kepada orang non-muslim sekalipun. Singkat cerita hadirin jamaah rahimakumullah, dengan adanya itu maka singkat cerita Yahudi ini tersentuh dan kemudian menjadi muslim. Namun demikian hadirin jamaah rahimakumullah, ada fenomena yang berbalik saat ini. Ya, ada fenomena yang berbalik saat ini di negara demokrasi, di mana ketika demokrasi terjadi tidak sehat, di mana ketika pemimpin merasa bahwa masyarakatnya terdiri dari adalah pemilih dia dan juga non pemilih dia, maka ada diskriminasi, maka ada perbedaan kepada masyarakat dan memilih dan tidak memilih. Ada kisah nyata di Provinsi Konoha di Kabupaten Wakanda. Ada kisah nyata bahwa seorang guru teridentifikasi atau terdeteksi tidak memilih pemimpin yang terpilih ini, kemudian dia membuat kebijakan yang tidak hak atau batil, yaitu seorang guru ini kemudian dipindah tugaskan menjadi seorang pemadam kebakaran. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, biasanya memegang spidol untuk menulis di papan tulis, kemudian dia harus memegang selang untuk memadamkan kebakaran. Berbanding terbalik sekali, bisa jadi ketika dia bertugas untuk memadamkan kebakaran, untuk menyemprotkan selang itu, justru yang terjadi dia malah menyiram tanaman. Kita tidak inginkan hal ini terjadi lagi hadirin jamaah rahimahullah, karena tentunya ini menyimpang di luar daripada yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW dan juga yang telah dilakukan juga oleh para sahabatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu tadi adalah kontribusi kita sebagai ASN yang dapat kita lakukan untuk kita bisa meningkatkan kualitas demokrasi kita. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, seandainya fenomena-fenomena ini selalu terjadi dan akan terus terjadi di negara kita ini, maka bukan tidak mungkin akan terjadi kehancuran di suatu hari nanti. Sebagaimana Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhuyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah, idza usnidal amru li ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila suatu amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Kemudian sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah menyia-nyiakan amanat itu? Apabila suatu amanah diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita tidak ingin punya pemimpin yang membuat keputusan yang batil. Kita ingin punya pemimpin yang bisa menegakkan keadilan meskipun di dalamnya ada perbedaan. Dan inilah etika demokrasi dalam perspektif Islam, menghormati perbedaan di luar daripada kepentingan tertentu, dapat berlaku adil meskipun itu ada perbedaan. Sebagaimana Rasulullah tadi contohkan, ada perbedaan akidah pun Rasulullah memberikan keadilan. Sebagaimana Umar bin Khattab pun juga tadi ada Yahudi, ada perbedaan akidah tersebut, maka beliau pun juga menghadirkan keadilan. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, bahwa kesimpulan daripada tema etika berdemokrasi dalam perspektif Islam adalah bahwa pemimpin yang kita pilih mesti adalah pemimpin yang dapat memutuskan suatu perkara dengan hak, bukan batil. Dan sebaliknya, kita tidak inginkan perspektif demokrasi yang buruk, yaitu di mana pemimpin itu hanya akan mendatangkan hawa nafsunya. Karena sebagaimana juga dalam Al-Quran tadi, bahwa ketika mengikuti hawa nafsu akan menuju kepada azab Allah yang sangat pedih. Barangkali hadirin jamaah rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.